Sebagai umat muslim, kita tidak asing dengan berbagai istilah hewan. Banyak surah-surah dalam Al-Quran yang diadopsi dari nama hewan. Sebut saja Quran Surah Al-Fil yang artinya gajah, Quran Surah Al-Baqarah yang artinya sapi betina, Quran Surah An-Nahl yang artinya lebah, dan lain sebagainya. Selain yang diabadikan dalam Al-Quran, ternyata banyak juga hewan-hewan yang familiar dalam sejarah Islam. Seperti asal mula lakab yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, yaitu Abu Hurairah, yang berarti bapak para kucing, karena kecintaan beliau terhadap kucing. Selain itu, kita mungkin tidak asing dengan kisah Kitmir, yaitu seekor anjing yang dijanjikan masuk surga karena pengorbanannya dalam kisah Ashabul Kahfi. Untuk itu, pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang sifat terpuji dari seekor anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mazhab Syafi'i, anjing dikategorikan sebagai hewan yang najis mughalazah atau najis yang berat. Namun demikian, ternyata banyak pelajaran atau hikmah yang bisa kita teladani dari seekor anjing. Sampai-sampai salah satu ulama terkemuka, yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, mengabadikan dalam salah satu karyanya, yaitu dalam kitab Kasyifatus Sajah fi Syarah Safinatun Najah, tentang pelajaran yang bisa kita teladani dari seekor anjing. Adapun sifat terpuji dari seekor anjing yang pertama adalah gemar mengosongkan perut serta tidak suka makan berlebihan. Kita bisa melihat ketika seekor anjing memakan satu tumpuk makanan, ia tidak akan memakan makanan itu sampai perutnya penuh atau gendut. Sekalipun makanan itu banyak, ia hanya mengisi perutnya dalam ukuran yang mencukupi. Sehingga sulit bagi kita membedakan antara anjing yang sudah makan dengan yang belum, karena ukuran perutnya yang relatif sama. Itulah sikap hidup yang mesti dimiliki oleh setiap manusia, khususnya seorang mukmin. Janganlah mengisi perut secara berlebihan dengan makanan dan minuman. Sebab mengisi perut secara berlebihan dengan makan dan minum bukan hanya berdampak buruk secara jasmani, namun juga akan merusak rohani. Secara jasmani, orang yang makan secara berlebihan akan sangat rentan dengan berbagai macam penyakit. Adapun secara rohani, orang yang makan berlebihan cenderung menjadi orang yang pemalas. Sebab setelah perut diisi dengan penuh dan berlebihan, biasanya seseorang akan diserang rasa kantuk yang hebat untuk kemudian tidur. Rasa kantuk yang disebabkan kekenyangan inilah yang membuat manusia menjadi malas bergerak, termasuk juga malas melaksanakan ibadah. Bahkan malas itu akan berujung pada meninggalkan kewajiban. Sifat terpuji dari seekor anjing yang kedua yaitu tidak tidur di malam hari, kecuali sangat sedikit. Sudah menjadi kebiasaan seekor anjing untuk sedikit tidur di malam hari. Sehingga karena itulah manusia menjadikannya sebagai makhluk penjaga rumah atau penjaga bagi para musafir di padang pasir ketika berkemah di malam hari. Ia adalah salah satu dari makhluk Allah yang tidak pernah tidur dengan pulas, apalagi sampai hilang kesadaran di malam hari. Kalaupun seekor anjing tidur, maka tidurnya sangatlah tipis, sehingga hentakan kaki manusia dari jarak jauh pun bisa didengarnya di saat tidur. Inilah sikap hidup yang semestinya juga dimiliki oleh setiap mukmin. Tidur di malam hari adalah suatu kemestian, bahkan adalah bagian dari kewajiban untuk memenuhi hak jasmani. Adalah menzalimi diri sendiri jika manusia tidak menggunakan malam hari untuk waktu tidur. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan malam adalah untuk tujuan agar manusia beristirahat dari kelelahan dan kesibukannya di siang hari. Namun demikian, hendaklah seseorang tidak tidur nyenyak sampai pagi tanpa terbangun dari tidurnya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat terpuji yang ketiga yaitu istiqamah dalam bertuan dan tetap setia dalam kondisi apapun.
Jika seekor anjing sudah memiliki tuan dan diberi makan setiap hari, bagaimanapun tuannya mengusir dan menghardiknya, bahkan dipukul sekalipun, ia akan tetap setia dan tidak akan pergi meninggalkan tuannya. Bagaimanapun tuannya memarahi bahkan memukulnya, ia tidak akan marah, melawan apalagi mendendam dan berbuat sesuatu yang bisa mencelakakan tuannya. Jikapun dia pergi ketika dihardik dan diusir, namun beberapa saat kemudian ia akan kembali kepada tuannya dan tetap memperlihatkan kesetiaannya. Begitulah sikap yang mesti ditunjukkan seorang mukmin kepada Tuhannya. Janganlah seorang mukmin hanya setia, tunduk, patuh atau memuji Allah Subhanahu wa taala saat diberi nikmat dan kesenangan. Sementara jika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kesulitan kepadanya atau hal yang tidak menyenangkan menurut ukurannya, dia langsung mengumpat dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berpaling dan meninggalkannya. Nauzubillahi min dzalik. Adapun sikap terpuji dari seekor anjing yang keempat, yaitu tidak suka mempertahankan kekuasaan. Adalah kebiasaan seekor anjing jika ia tidur pada suatu tempat kemudian meninggalkannya untuk beberapa saat, lalu datang anjing lain dan menempati tempat itu, ia tidak pernah marah, apalagi mengusir anjing yang sudah menempati tempatnya. Seekor anjing tidak akan berkelahi dengan saudaranya yang mengambil posisinya, apalagi yang telah ditinggalkan. Ia akan dengan senang hati berpindah dan mencari tempat lain untuk ditempati. Begitulah sikap yang mesti ditunjukkan oleh seorang mukmin terhadap saudaranya. Dia tidak marah jika ada saudaranya yang menduduki suatu jabatan atau posisi, apalagi posisi yang pernah ditinggalkannya. Janganlah seorang mukmin iri, dengki, atau marah kepada saudaranya yang menempati jabatan dan kedudukannya. Bukankah dia masih bisa melanjutkan eksistensinya, atau bahkan mencari posisi dan kedudukan yang mungkin lebih baik dari yang ditempati saudaranya di tempat lain atau di waktu yang lain? Bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala sangat luas? Dimanapun manusia berada, dia pasti akan mendapatkan Tuhan dan rahmat-Nya di sana. Sifat terpuji yang kelima yaitu bersifat qanaah dan berpuas hati dengan suatu pemberian. Anjing adalah makhluk yang memiliki sifat qanaah yang tinggi terhadap pemberian tuannya. Ia akan sangat senang dan memperlihatkan penghargaan yang tinggi kepada tuannya atas suatu pemberian. Sekecil apapun dan serendah apapun kualitasnya, jika seekor anjing diberi oleh tuannya sepotong daging, ia akan menerima dan memakannya dengan lahap. Jika diberikan nasi yang sudah menjadi sisa tuannya, ia juga akan menikmati pemberian itu dengan lahapnya, sama seperti menikmati sepotong daging. Begitulah qanaahnya seekor anjing terhadap pemberian tuannya. Itulah sikap yang semestinya dimiliki setiap mukmin terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan Allah kepadanya dan sekecil apapun nilainya, dia tetap bersyukur dan menerimanya sebagai suatu pemberian yang besar. Bahkan rasa syukurnya tidak kurang hebatnya ketika dia mensyukuri suatu pemberian yang bernilai kecil. Sebab berapapun miskin dan jeleknya keadaan dan kondisi manusia di dunia ini, tetap saja bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala sungguh sangatlah banyak terhadap dirinya. Bahkan jika saja manusia mencoba menghitungnya, dia tidak akan mampu. Sikap terpuji yang keenam yaitu bersikap sederhana dan jauh dari gaya hidup mewah. Seekor anjing senantiasa menikmati keadaannya. Sekalipun ia tidur di atas alas kaki manusia atau potongan kain kumuh dan lusuh, dia tidak membutuhkan kandang bagus, kasur empuk, atau selimut tebal. Seekor anjing bisa tidur dengan tenang, sekalipun di sebidang tanah, di atas rumput, di atas batu, dan sebagainya, asalkan ia terlindung dari hujan dan panas. Begitulah kesederhanaan seekor anjing dalam hidupnya, yang tidak terlalu sibuk dan berambisi dengan kemewahan dan kemegahan hidup. Begitulah sikap seorang mukmin hendaknya, yang lebih memilih hidup sederhana, bersahaja, serta tidak sibuk dan terlalu silau dengan kemegahan serta kemewahan duniawi.
Kebahagiaan bukanlah ditentukan oleh rumah bertingkat dan mewah, mobil yang bagus, serta fasilitas duniawi memukau lainnya. Namun kebahagiaan ditentukan oleh ketenangan dan kepuasan hati. Banyak tokoh sufi yang pada mulanya tinggal di istana atau hidup dengan kemewahan, namun mereka tidak memperoleh kebahagiaan, kecuali setelah melepaskan ikatan gemerlapan duniawi itu. Karena dunia dan gemerlapnya tidak lain hanyalah sebuah permainan dan senda gurau. Sifat terpuji dari seekor anjing yang selanjutnya adalah memiliki sikap tawakal yang tinggi. Bila seekor anjing sedang makan, kemudian tuannya datang dan membawanya pergi ke suatu tempat, maka ia tidak akan pernah membawa bekal atau membawa makanan yang masih tersisa. Sebab ia yakin bahwa di tempat yang baru rezekinya pun sudah ada dan tersedia. Lihatlah bedanya dengan seekor monyet yang jika dibawa pergi oleh tuannya ketika sedang makan, maka makanan itu akan dibawanya dengan kedua tangannya, setelah sebelumnya mengisi penuh kedua tempat makanan yang ada di mulutnya. Begitulah sikap yang mesti dimiliki oleh setiap mukmin, bahwa hendaklah dia memiliki sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak perlu takut tidak akan mendapatkan rezeki kemanapun dia pergi atau dimanapun dia berada. Bukankah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi langit dan bumi? Oleh karena itu, cukuplah manusia menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebaik-baik pelindung dan tempat berserah diri. Sifat terpuji dari seekor anjing yang terakhir atau yang kedelapan adalah penuh harap terhadap suatu pemberian. Adalah tabiat seekor anjing, jika melihat tuannya atau siapapun yang lewat di hadapannya membawa suatu jenis makanan, ia akan terus menatap dan mengharap diberi makanan. Seekor anjing baru akan selesai memandang pemilik makanan itu sampai dilemparkan makanan tersebut kepadanya. Begitulah seharusnya sikap seorang mukmin terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang maha kaya dan pemilik segalanya. Lalu kenapa manusia tidak mau meminta karunia-Nya itu? Bukankah Allah menjanjikan pengabulan akan setiap permohonan yang diajukan kepadanya? Maka jangan pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah 8 sifat terpuji dari seekor anjing. Semoga kita semua bisa mengamalkan sifat terpuji tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.